yang pinjam ya bayarnya lebih gitu kan, itu jelas bunga atau apa riba lah ya. Nah kalau emas gimana? Sebenarnya kalau di emas digital itu kan orang juga bertanya-tanya, ini kasih bunga emang dia apa gitunya? Iya. Pertama dari transaksi emas digital itu sendiri, ya kan, itu ada profit yang diambil. Terus yang kedua, dia itu ada bisnis juga yang dilakukan. Jadi ada beberapa emas digital itu yang punya toko emas. Dia jual perhiasan, jual emas fisik. Terus juga ada juga yang melakukan bisnisnya itu kayak gadai online ataupun cicilan emas, yaitu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hendry Pratomo dan Zudi. Hari ini kita mau kasih tahu nih sama teman-teman ya soal emas digital. Jadi kemarin udah ngetes sedikit gitu ya soal emas digital ya. Nah, ini beneran nih teman-teman nih, saya mau kasih tahu ya, kalau beli emas digital itu bisa untung dalam hitungan hari. Jadi bisa lebih cepat daripada emas fisik. Karena gini, di emas digital itu dia update harganya sekarang yang paling cepat itu 1 menit sekali. Ada juga yang per jam, ada juga harian gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa pilih emas digital yang paling menguntungkan buat kita. Nah sekarang sebelum kita lihat gitu ya. Oke, tadi lo kemarin lo untung berapa persen? Nah, jadi gini ya. Naruh berapa, untung berapa coba? Ya udah. Naruhnya itu di angka 5 juta. 5 juta. Untungnya itu sekarang udah 225.000. Itu kalau nggak salah cuma seminggu ya? Berapa hari ya? Iya, seminggu lebih lah. Nggak sampai sebulan lah pokoknya ya? Iya, nggak sampai sebulan. Nah, ini bener nggak nih teman-teman ya? Ntar kita lihat ya. Coba nanti buktiin. Ntar kita tampilin di layar ya. Iya. Nih. Coba. Nah, itu ya. Coba kita lihat di sini. Itu nggak bakal kelihatan. Nih. Naruhnya 5 juta. Ntar ini kita screenshot ya. Nah, sini, udah screenshot. Udah screenshot. Terus historinya tanggal berapa? Tanggal berapa? Hari ini kita syuting tanggal berapa, Jod? Hari ini kita syuting tanggal berapa sih? 12 ya? Tanggal 12 April 2025. Nah, Zudi beli emas digital kemarin di tanggal berapa, Zud? Nih, aku beli itu tanggal 5 April nih, ada 5 April? Ya, tuh. Terus kemudian ada juga tanggal 23 Maret. Nah. Tuh, itu harganya kemarin 5 April itu 1.179 per gramnya. Sekarang udah 1900 nih. 1900? 1 juta. 1.900.000. Oh, ini nggak ditampilkan ya? Belinya berapa gitu? Nggak ditampilkan. Tanggalnya ada kan? Coba di screenshot dulu. Ada. Nah. Ini. Screenshot dulu. 1,695. Sekarang harganya udah 1,8. Nah. Ini nih. Ini buktinya nih. Dari 1.695. Terus dalam waktu berapa tadi? Tanggal 5 kan? Ya. Seminggu. Udah 1.800.000. Oh. Nih. Jadi kalau di aplikasi emas digital, kalau yang ini Zudi pakainya Treasury ya. Yeah. Nah di Treasury itu dia harga jualnya memang nggak ditampilkan, tapi angka saldo yang kita tabungkan, kita masukkan itu langsung terkonversi ke harga beli. Harga jual, harga jual. Jadi tapi ini mungkin jangan kaget dulu. Kalau beli itu langsung minus ya? Ya, kalau beli langsung minus. Jadi beberapa teman-teman tuh yang baru saya ajarin gitu kan. Langsung minus. Mas kok langsung minus sekian sih gitu. Iya, itu harga buyback, tenang aja, ntar juga naik sendiri. Iya. Cuma memang kekurangannya sekarang itu nggak ditampilkan. Padahal dulu ditampilkan, Sud. Dulu ditampilkan? Ditampilkan harga buyback berapa gitu. Harga beli, harga jual tuh ditampilkan. Oh, jadi ya itu kalau misalnya nggak terbiasa beli emas digital, apalagi di aplikasi yang khusus emas, itu kaget Kaget. Kok langsung turun? Iya. Nah, sekarang gini nih, harga emas kan juga nanti potensinya makin tinggi lagi. Yang dipakai Zudi ini di Treasury itu ada produk deposito emas, namanya panen emas. Nah, kemarin kan gue ada konten tuh soal deposito emas ya. Nah, sekarang kita tunjukin nih di sini. Nanti Zudi belum panen ya? Enggak sih, kebetulan. Ikut panen ya? Enggak ikut belum ya? Nanti pakai panen yang punya saya deh. Itu bisa mulai dari Rp100.000. Terus jelasin kali Om Menteri. Oke. Jadi kalau untuk deposito emas itu sama kayak deposito uang ya pada umumnya. Cuma kan kalau kita deposito uang itu biasanya nominalnya besar ya, teman-teman. Nah, kalau di Treasury ini ada kelebihannya. Itu bisa mulai dari dana yang sangat terjangkau sekali ya. Kayak misalnya kita punya cuma 100.000 itu bisa didepositoin. Jangka waktunya juga fleksibel dari kalau di Treasury itu dari 14 hari sampai 180 hari kayak gitu. Nah, bunganya itu juga lumayan. Bunganya 12%, bahkan kalau lagi ada promo. Berapa itu? Pernah promo 17 Agustus, Dut. 17% bunganya. Lu bayangin.
dalam itu Ya, setahun gitu kan enggak, tadi kan? 30 hari. Oh, 30 Jadi hari. kan ada pilihannya tuh 14, 30, terus nanti ada yang 3 bulan gitu kan, setahun. Tapi mungkin dijelasin ya, 17% itu apakah katakanlah nih ya, aku punya uang 1 juta. Nanti setelah dia ngendap selama 30 hari dapat 17% atau 17% dibagi 12. Dibagi 12 tuh. Nah, berarti 17 Per tahun ya. Kan itu per tahun. Nah. Jadi kalau misalnya 1 bulan 17% dibagi 12 itu ya 1,9% lah ya. Ya, betul. Jadi ada itu terus ditambah emasnya kan juga naik jadi double gitu ya maksudnya. Double ya. gitu. Itu penjelasannya biar. Plus nanti ada apa? Ya tadi bunganya itu dia itu dalam bentuk emas ya. Jadi bukan dalam bentuk uang. Jadi tetap aja terkonversinya langsung ke emas. Nah, kadang-kadang kalau lagi harga emasnya belum naik, ya otomatis kita masih minus. Sama lah kayak tadi di depan ya masih minus. Tapi nanti kalau sudah naik, ya udah, iya. itu udah mulai ada profitnya tuh, udah mulai nambah. Itu kalau deposito kan. Sekarang kalau misalnya yang panen gimana? Itu sama, Oh, panen itu sama? deposito maksudnya. Oh iya, aku pikir Enggak. karena kadang orang bingung antara panen Jadi sama gini, deposito. namanya produk deposito emas itu di setiap platform itu beda-beda. Ada yang namanya simpan apa gitu ya. Kalau di Treasury namanya panen emas kayak gitu. Nah, di tiap platform itu dia biasanya kebijakan kasih bunganya tuh beda-beda, Zud. Kalau di Treasury lumayan lah, ini yang paling fleksibel, terus juga dia punya bunga tuh gede gitu ya, lumayan. Jadi buat teman-teman yang mau nabung emas ini sarananya tuh seperti ini, ada caranya. Nah, ini sekarang saya coba mau kasih lihat ya teman-teman, ini saya lakukan panen emas itu ada yang 100.000, ada yang 300.000, bisa nih gitu ya. Kalau di tempat lain mungkin harus jutaan nilainya, di sini dari 100.000 bisa ya dengan bisa. Nih nominal sambil lihat di sekian screen ya, ambil lihat nih buktinya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya seperti apa tabungannya, dan ada di beberapa panen emas yang udah saya lakukan itu udah selesai gitu. Jadi udah dapat tuh bunga-bunganya. Selesai diputerin lagi. Kalau selesai mau diputerin Nggak bisa lagi ya? harus Yang transaksi. saldo yang di situ tuh nggak bisa di. Nggak bisa. Oh, harus baru ya? Harus baru. Oh, harus iya. ada transaksi baru. Jadi sebenarnya kan kita pengennya kalau saldonya udah terbentuk, saya masukin dari saldo aja putar-putar di Nah, situ. iya kan, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, oke. Ngunci dia ya. Kunci gitu. Ya kurang Ambil dulu berarti ya. Ambil dulu baru masukin lagi. ambil dulu juga ya. Kalau misalkan untung ya, kalau untung bisa kita ambil nih, masukin lagi, boleh-boleh aja, cuma kan kayak effort ya menurut gua sih. Mendingan baru deh, karena kan kalau kayak gitu nanti bikin kacau skema tabungan kita, Zud. Karena kan kan gini ya, emas itu kan untuk jangka panjang. Ya mendingan sih untuk jangka panjang aja, terus nanti misalkan setelah kita nabung berapa ya, 3 tahun, 5 tahun, nanti goalsnya kita mau dibelikan apa misalkan, ya itu baru dicairkan. Oke. Gitu. Oke, Om Indri. Kalau misalnya aku punya 10 gram emas fisik, itu bisa nggak didepositokan? Nah ini Deposito kemarin ada yang nanya juga emas nih fisik. kayak gini, deposito emas fisik ya. Sampai saat ini sih belum ada ya, Zud ya, untuk yang terima. Misalkan kita udah punya tadi tuh emas fisik, mau datang ke lembaganya, saya mau depositoin emas kita dong, belum ada ya gitu. Jadi sekarang ini yang menyediakan itu lembaganya bukan rata-rata ya, keseluruhannya itu masih emas digital, termasuk kayak di produknya deposito emas pegadaian ya, pegadaian digital itu juga sama, dia transaksinya adalah digital, bukan kita punya emas fisik kita taruh di sana minta didepositoin. Nah itu belum ada tuh. Kenapa ya, Om Indri ya? Ya Sama-sama dia bingung emas. muterinnya gimana. Karena ini Kan ya. kalau misalkan orang deposito dengan transaksi digital itu kan uangnya langsung masuk ke dia dong, ke perusahaan Oh, ya. iya. Uangnya Kalau emas masuk. fisik kan dia bingung nih mau diapain nih emas fisiknya kan, Karena wujudnya fisik ya, iya, bukan wujudnya uang fisik. ya. Terus dia mau kelolanya apa? Karena kan gini, tiap platform aplikasi itu dia punya core bisnis ya, Zud ya. Ada yang dibisniskannya di cicilan emas, di gadai emas gitu Aku kan. ngerti. Berarti ini sebenarnya salah satu produk atau variasi produk baru dari perbankan berarti. Aku datang ke bank, emas itu mau didepositkan bisa, tapi langsung ditukar dengan duit pada saat itu. Itu mah namanya digadai atau dijual jatuhnya. Ya sebenarnya ini jadi solusi ya, mungkin bagi para pelaku usaha, dia pikirin deh, bisa nggak nih emas fisik didepositoin. Iya benar, iya benar. Ya apapun itu kan, misalnya nih katakanlah aku punya emas, ketika datang ke ya lembaga keuangan lah ya, atau bank atau manapun itu, nilainya misalnya 50 juta pada tanggal 1 Januari 2025 misalnya. Ya udah, deposisikan nih. Tapi ibaratnya ya kayak bener, emasnya dijual, uang 50 juta dideposisikan. Tapi kan nggak perlu jual ke toko emas. Iya. Artinya apa? Ke bank aja lah. Itu udah langsung konversi jadi deposito. Nah itu yang Mempercepat proses gitu. ya itu yang belum disediakan gitu ya. Kalau misalnya
ya itu sama dengan jual emas. Benar, tapi kan kita harus ke toko emas dulu. Misalnya kalau masa besar katakanlah 2 kilo, misalnya 4 miliar. Lah, ke toko emas kan lumayan tuh, agak ngeri kan. Ini apa enggak ya? Habis itu bawa uangnya ke bank mau deposito gitu kan. Nah, ya kayak gitulah. Tapi itu belum ada ya, teman-teman. Iya, kita adanya yang sudah ada itu baru digital, dan aku pikir itu sangat menarik sih ya bagi orang-orang yang memang suka menabung dan mencoba-coba hal baru. Jadi nggak monoton, punya uang tabung di emas aja nggak, tapi ini ada model deposito, ya nggak apa-apa kalau mau nyoba-nyoba gitu kan. Terus aku kepikiran Om Henry, emas itu kok bisa ada bunganya itu, jadi bisnisnya gimana ya kalau dipikir? Kalau misalnya kayak bank kan jelas ada uang, terus kemudian dipinjamkan, yang pinjam ya bayarnya lebih gitu kan, itu jelas bunga atau apa riba lah ya. Nah kalau emas gimana? Sebenarnya kalau di emas digital itu kan orang suka bertanya-tanya, dia kasih bunga emang dia apa gitunya? Iya. Pertama dari transaksi emas digital itu sendiri, ya kan, itu ada profit yang diambil. Terus yang kedua, dia itu ada bisnis juga yang dilakukan. Jadi ada beberapa emas digital itu yang punya toko emas. Dia jual perhiasan, jual emas fisik. Terus juga ada juga yang melakukan bisnisnya itu kayak gadai online ataupun cicilan emas. Yaitu profit dari situ. Jadi ibaratnya uang yang didepositokan itu mereka pakai untuk improve bisnis mereka. Terus dia akan share juga ke kita. Kurang lebih seperti itu modelnya, Zur. Kayak gitu ya, berarti di circle-nya emas gitu ya. Masih di circle platformnya dia aja, gitu aja sih sebenarnya. Jadi ya sesimpel itulah. Iya, jadi sekarang tuh instrumen untuk investasi itu sangat banyak, variatif dan mudah dilakukan. Cuman satu kuncinya, harus ada uangnya. Nah, itu dia. Harus kalau nggak ada uangnya ya gimana kita mau nabung gitu ya, makan aja susah, gaji pas-pasan gitu. Betul. Ya. Jadi ya makanya kalau ada uang ya udah langsung harus ada sedikit-sedikit uangnya. lah ya. Betul. Kan banyak mikir ya uangnya itu kan kita nggak ada, sebenarnya bisa kan tadi udah dijelasin ya, dari minimal 100.000 bisa di deposito kan. Kalau misalnya mau emas fisik, ada Mobit Gold yang harganya cuma Rp8.000 ya, bisa dikumpulin dan bisa dijual lagi. Bisa dijual lagi. Jadi yang teman-teman beli dari harga 8.000, 7.000, 11.000 itu dikumpulin nanti jadi 500.000, bisa dijual lagi. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya yang bisa kita sampaikan nih sama teman-teman ya. Nah, nanti Zut, lo coba tambah lagi ya tabungan emas digitalnya. Nanti kira-kira dia naik berapa persen. Ini kan masih berapa? Masih 5 juta ya? Masih 5 Ntar juta. kalau udah 10 juta, 20 juta, 100 juta itu kita lihat nih berapa bunganya. Apalagi nanti di penghujung tahun, kurang lebih kan kita sudah memprediksikan juga itu nanti harga emas akan semakin tinggi. Targetnya 100 juta lah paling enggak. Target 100 juta lah ya. Oke, teman-teman, sekian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan ilmu nih, bisa jadi manfaat yang bisa teman-teman bagikan juga ke rekan-rekan yang lainnya. Tunggu lagi konten menarik kita berikutnya hanya di channel Mobit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Dadah.